hukumnya itu macam-macam. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa udhiyah itu wajibatun inda Rasulullah SAW. Korban itu wajib khususnya bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu wajib berkorban. Ya, itu juga nabi-nabi yang lain. Tapi wasunnatul mu'akadatun ala kifayah inda mukminin. Tapi menjadi sunnah mu'akad yang nilainya adalah sunnah mu'akad yang kifayah. Ya, ini cuma diartikan kifayah jangan pula menganggap wah cukuplah saya korban satu keluarga, meskipun keluarganya itu jumlahnya 10, saya korban satu saja untuk semua keluarga, di situ nggak korban lagi, enggak. Ya. Jadi makna kifayah adalah bagaimana kalau umpamanya dalam keluarga itu memang jumlahnya banyak dan keluarganya adalah keluarga man wajibat alaihi nafaqatuhu, orang yang memang di antara di dalamnya adalah orang-orang yang wajib diberikan nafkah, ya, seperti anak, istri, ya. Ini kalau umumnya niatkan saya korban untuk saya dan istri dan anak saya bisa, ya. Cuma dikatakan hanya saja itu adalah untuk tolak, untuk membatalkan keharusan, ya, atau dituntutnya orang untuk melakukan kesunahan. Artinya bahwa ketika keluarga itu dalam satu keluarga 10 orang, terus ada orang tuanya, bapaknya mengatakan saya korban untuk saya dan anaknya, itu tuntutan untuk melakukan sunnah itu sudah gugur semua. Tapi lari usul tsawab, bukan untuk sampainya pahala, ya. Artinya pahalanya buat siapa? Ya pahalanya tetap buat yang korban. Ya, seandainya ini kambing saya satu, saya mau buat korban untuk saya dan anak istri saya, ya anak istrinya gugur kesunahannya. Cuma pahala untuk mendapatkan kambing sebagai marhubah inda siratal mustaqim nanti sebagai tunggangan itu ya cuma untuk orang yang korban. Nah kalau umpamanya untuk semuanya gimana? Ya, satu kambing ditunggangin orang 10 monyet, enggak Bu? Ya, makanya itu adalah hanya untuk membatalkan tuntutan untuk melakukan sunnah. Ya. Itu pun ya, pada dasarnya korban adalah tadi ahabul amal, paling dicintainya amal. Sehingga sebagian ulama, terutama ulama Hanifiyah itu mengatakan sunnah. Wajada sa'atan, kalau memang menemukan di hari yaumul mahal itu keluasan rezeki. Keluasan rezeki apa? Yang masuk menurut Imam Hanafi, kalau ada di antara kita di hari korban, tepatnya tanggal 10 sampai tanggal 13, itu memiliki harta yang hartanya ketika dikrus itu nyampe 1 nisab. Ya, nisabnya apa? Nisab emas. Jadi nisab emas sekarang 85 gram. Kira-kira berapa? Banyak ya? 1 gram berapa sekarang? 3 juta ya? 3 juta kali 85 berapa? 240 juta ya. Jadi kalau dikrus harta yang kita miliki, ya, harta yang bergerak maupun yang bergerak maupun yang enggak, apalagi yang istilahnya bisa dikonsumsi langsung, itu jumlahnya sekitar 2, tapi nggak mengikuti rumah ya, tanah dan sebagainya, itu jumlahnya nyampe 250 juta karena wajib korban. Dan itu dilakukan setiap
kita bertemu dengan yaumul nahar, hari korban, sebagaimana seperti halnya zakat fitrah. Zakat fitrah kan tiap tahun. Nah, pada saat tiap tahun kita punya harta, ya, yang dalam artian bergerak lah ya, yang berat harta yang bisa dimanfaatkan, ya, itu nyampe nisabnya maka wajib berkorban. Korban itu yang jadi wajib. Nah, ini sehingga jangan pula orang mengatakan saya mau udah pernah korban. Orang yang kaya tapi mau udah pernah korban, jangan. Korban itu bisa kewajibannya itu 1 tahun. Dan juga jangan berpikir kalau saya korban banyak-banyak nanti malah pusing di sana mikirin kambing bukan mikirin masuk surga. Ya, nyari rumputnya banyak, ya enggak. Yang jadi tunggangan satu, yang lainnya itu jadi pahala yang lain. Karena amalan terbaik di yaumul nahar adalah korban. Ya. Sehingga ketika kita diberikan keluasan miskin maka berkorban. Dan kalau korban yang bagus adalah adzimu dhahayakum fa innaha ya'ti 'ala sirati matayakum. Baguskanlah, agungkanlah korbanmu, ya, karena sesungguhnya korban yang dilakukan di dunia ini khususnya itu akan datang sebagai pemberian kita di atas siratal mustaqim. Jadi kalau umpamanya kita nyari hewan yang digunakan korban, cari yang terbaik, jangan nyari yang murah. Hari korban yang gimana? Ya, udahlah saya nyari yang sedang aja, yang harganya paling murah, yang 2 jutaan kalau kambingnya. Sekarang kambing juga juta itu benar, ya kan? Kalau misalnya mantuk saya mau kambing, tapi kambing yang 5 juta, atau kalau mau sapi yang besar sekali ya, wah 3 juta mah kecil. Besok saya mau selalu bisa korbannya sapinya yang 4 jutaan aja kita iurannya, ya. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin, ya. Jadi kalau sekarang main 3 juta, besok sudah 4 juta, cari sapi yang lebih besar. Jadi lebih mantap karena yakti biqorbiha wa dhurfiha, hewannya itu nanti di sana akan diberikan sesuai dengan yang dikorbankan. Ya. Kalau yang gede, kalau kecil. Jangan kita ini nanti kalau sapi saya kecil sih, ya, begitu di akhirat itu, begitu siratal mustaqim, ya, lihat dulu korbannya pakai apa. Jangan-jangan yang kecil sudah 3 juta mintanya 2.500.000. Nah, namanya, ya, nawar lagi, ya. Tapi insya Allah jamaah dari ribet enggak, ya, apalagi dengan sudah banyak ini. Pikiran ini, keluarga muda dan siapa keluarga yang lain misalnya dari itu ada yang udah masih belum meninggal, tapi udah disampaikan sama orang kalau hari ini tahun ini korban untuk aden. Oh, ya. Jadi orangnya jauh, tapi kita mau korbankan untuk mereka. Oh, ya. Ya bisa, ya. Jadi bilang saya kasih kamu kambing, tapi untuk korban ya. Nah ini kambingnya ada di sini. Dan umpamanya adanya, ya udah saya wakilkan niatkan sekalian itu nggak apa-apa. Jadi yang niat kita. Tapi mau niat sendiri apa niat biasanya saya umpamanya? Biasanya itu dikasih sama yang potong aja gitu. Oh ya, kalau diwakilkan ya nggak apa-apa. Dikasihkan itu nggak apa-apa. Nah, jadi memang ini adalah korbannya si adik. Tapi tetap niatkan sebagai korbannya adiknya atau kakaknya. Nanti yang niat adalah panitia. Itu nggak apa-apa, boleh, ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya korban, kita korban, tapi biasanya tolong jangan lupa ya bagian saya, nanti juga bagian anak saya, gitu ya maksudnya. Iya. Ya. Jadi korban itu yang memang yang paling bagus adalah dikasihkan semua. Ya. Kalau kita ingin merasakan dengan catatan daging korban adalah daging korban sunnah, ya, itu sunnahnya itu hanya 2 atau 3 kepelan sunnahnya. Kalaupun kita mau mengambil lebih,
itu tidak boleh lebih dari sepertiga daripada daging korban, ya, sepertiganya itu, ya, nggak boleh lebih daripada itu. Nah, yang nggak boleh itu siapa? Baik yang korban maupun man wajabat alaihi nafaqatuhu, orang yang wajib nafkahnya. Jadi kalau umpamanya kita sudah ngambil sepertiga, maka anaknya nggak boleh. Paham ya? Berarti kalau umpamanya anaknya minta lagi itu lebih dari sepertiga. Begitu kan istrinya. Ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita salam dapat ibu di samping kiri bapak di samping kanan. Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Trên tè xị